Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzili munzala mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian Al-Kautsar PLN Pusat. Semoga sehat walafiat, keluarganya sehat walafiat, dimudahkan semuanya, dimurahkan rezekinya, jauh musibah, jauh petaka, dan selalu Allah berikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan surat An-Naml, surat 27 itu ayat 20 ya. Ayat 20 itu, nah setelah dia memperhatikan tadi barisan, dia melihat semut yang tadi teriak-teriak masuklah ke lubang. Akhirnya Nabi Sulaiman tersenyum dan dia berdoa, ya Allah, berikan ilham kepadaku agar aku bisa mensyukuri rahmat iman yang Allah berikan padaku. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu memeriksa barisan lagi. Ternyata waktu memeriksa barisan itu, Nabi Sulaiman tidak melihat burung hudhud. Mari kita lanjutkan surat An-Naml ayat 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. La u'adzibannahu adzaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-samsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Nah, ketika Nabi Sulaiman memeriksa barisan, ternyata dia tidak melihat itu burung hudhud dalam barisan itu. Berarti burung hudhud tidak hadir dong. Nabi Sulaiman bilang, sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras.
atau benar-benar menyembelihnya, burung hudhud itu. Kecuali kalau dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Apa itu kok nggak hadir? Lihat aja nanti kalau dia nggak ada alasan. Saya siksa dia kalau dia nggak ada menemukan alasan. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Namanya burung cuit datang. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Dan aku bawa kepadamu dari negeri Sabak suatu berita penting yang diyakini. Di hudhud ini membawa satu berita di negeri Sabak. Itu di Yaman kalau kita sekarang. Ada berita besar, ada satu negeri yang aku ceritakan kepada kamu. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah di situ. Dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Punya istana, punya singgasana yang besar. Jadi wanita itu ratu berarti kan. Aku mendapati dia dan kaumnya itu menyembah matahari. Aku lihat kata hudhud, makanya aku tadi terlambat datang ini. Aku memperhatikan itu. Mereka menyembah matahari. Selain dari Allah berarti yang dia sembah itu. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk, kata burung hudhud. Nah, bagaimana supaya kita ini agar mereka tidak menyembah, agar mereka itu menyembah Allah. Mereka ini nggak menyembah Allah ini. Mereka ini tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi. Kenapa dia nggak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu nyatakan? Nah, Allah tidak Tuhan yang sembah kecuali Dia, Tuhan yang punya arasy yang besar. Tapi ratu ini malah nyembah matahari. Jadi ini laporan dari burung itu kepada Raja Sulaiman. Berkata Sulaiman, akan aku lihat apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Aku cek dulu, benar nggak kamu itu? Pergilah kamu hudhud dengan membawa suratku ini. Lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Kamu nanti bawa surat aku ini. Membawa surat aku ini, kamu ngintip, perhatikan apa yang tanggapan terhadap surat aku. Nah berkata, ya Balkis, setelah dapat surat dari Nabi Sulaiman itu, burung ngintip nih. Hai pembesar-pembesar, sungguhnya telah dijatuhkan padaku sebuah surat yang mulia. Waduh, ya manggilin menteri-menterinya, manggilin panglima-panglimanya. Aku mendapatkan surat dari yang mulia. Nah, surat itu dari mana? Dia ngomong sama menteri-menterinya itu. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Dan isinya didahului dengan isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kaget kata Balkis. Oh, ada Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, isi surat itu. Dan datanglah kepadaku sebagai seorang yang berserah diri sebagai orang Islam.
Jadi surat itu isinya ngajakin Ratu Balkis itu supaya datang ke Nabi Sulaiman untuk menjadi orang yang berserah diri pada Allah, nyembah Allah, dan nyembah matahari itu isi suratnya. Berkata dia Balkis, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusan aku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Aku kalau mau memutuskan sesuatu nggak pernah memutuskan sendiri. Selalu kau ajak kalian musyawarah semua. Dari mana ini? Wah, dia sidang kabinet ya. Sidang kabinet terbatas ngadapin surat Nabi Sulaiman. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan. Dan keputusan berada di tanganmu, hai Ratu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Wow. Antara-antaranya, panglimanya, Ratu, silakan putusan kamu. Kita kuat, kita nggak akan kalah. Apa putusan Ratu nanti, kita siap. Ratu berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya. Dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikian pula lah yang akan mereka perbuat kepada kita nantinya. Kata Ratu. Dan sungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali urusan-urusan itu. Oke, kalau gitu kata Ratu. Sekarang kita kirim utusan, nota perang, membawa hadiah. Hadiah kepada Raja Sulaiman. Apa usulannya? Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Nah, mau disogok nih. Sulaiman, jangan begitu dong katanya. Mengajak nyembah Allah kok malah kamu ngasih hadiah ini kamu nggak nyembah Allah. Nah, maka apa yang diberikan Allah kepada aku lebih baik daripada apa yang kamu beri, apa yang diberikan kamu berikan aku juga dari Allah itu tetap lebih baik. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu itu. Kamu tidak mau menyembah Allah dengan ngasih hadiah ini. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Sudah balik aja kamu. Itu upetinya itu bawa balik. Kami akan datang dengan bala tentara melawan kalian semua. Pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dengan terhina. Mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina-dina. Jadi, nah setelah datang utusan nggak terima apa itu, akhirnya Ratu Balkis itu dia mau silaturahim kepada Nabi Sulaiman supaya tidak perang, jadi adakan persahabatan. Coba dikasih seperti nggak terima, udah kalau gitu kita bersahabat aja. Burung ngasih tahu nih bahwa Ratu itu mau datang ke raja dengan kenalan. Ya, Nabi Sulaiman terima. Setelah tadi utusan tidak berhasil melunturkan pendapat Sulaiman ngajak nyembah Allah tadi, akhirnya dia mau berkenalan. Dan lagi di jalan, burung ngasih tahu dia lagi ke sini. Nabi Sulaiman, dia panggil buahnya. Jadi kita lihat ayat 38-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Shadaqallahul azim. Nah, Ratu Balkis lagi di jalan untuk bersilaturahim ke Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman memanggilin seluruh buahnya. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana ratu itu kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai seorang yang berserah diri. Sebelum mereka datang kepadaku nanti sebagai seorang yang berserah diri, berarti dia Islam. Pertama yang angkat tangan siapa? Jin, Ifrit. Jin bilang, bos, ini nih kita sanggup. Kita sanggup. Aku akan datang padamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat duduknya. Jadi kalau Nabi Sulaiman duduk, kemudian berdiri, belum sempat berdiri tegak, singgasana ada di situ. Saking cepatnya. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawa singgasana itu lagi dapat dipercaya, kata jin. Tapi sayang tendernya kalah. Kalah tendernya. Nah, kemudian berkatalah seorang yang mempunyai ilmu yang dari kitab. Dari kitab Taurat, dia punya ilmu tinggi, hafal Taurat. Aku akan membawa singgasana itu padamu sebelum matamu berkedip. Jadi kalau jin Ifrit tadi kan Nabi Sulaiman duduk, berdiri, singgasana di situ kan. Tapi kalau kalau orang ahli kitab lebih cepat lagi, sebelum matamu berkedip. Berkedip mata, buka, udah di situ, udah singgasana di situ. Hebat. Kayak film Jini di masa tahun 80-an. Jini dulu itu tinggal ya begini aja, udah di situ. Begini aja, udah di situ. Kayak seperti itu. Pokoknya film Jini itu melihatnya dari sini juga ya. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, jadi ternyata yang dapat tender itu ahli kitab tadi. Jinnya masih kalah cepat. Jadi kalah cepat. Jadi yang dapat berarti yang ahli kitab tadi. Begitu dia lihat singgasana sudah terletak di depannya, Sulaiman pun berkata, ada min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Itu hebatnya Nabi Sulaiman itu. Ini adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku. Dengan singgasana ini sebesar ini, saya datang sini dibawa oleh ahli kitab ini adalah karunia Allah untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur, apakah aku kufur.
Nah, kemudian Allah berfirman, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, syukurnya itu akan balik ke dirinya sendiri. Jadi syukur tambah lagi, rezekinya dibanyakin lagi, puasanya ditambah lagi. Tapi barang siapa yang ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kasarnya kalau kamu nggak bersyukur, Allah itu Maha Mulia, nggak kekurangan apa. Lalu juga nggak ada lebihnya apa kalau kamu syukur. Tapi kalau kamu syukur, kalau kamu tidak bersyukur, kalau kamu bersyukur, kamu sendiri yang nambah. Kalau kamu nggak bersyukur, ya nggak apa-apa. Aku juga nggak kurang apa-apa. Jadi hebat. Jadi bukannya dia langsung muji si anu tadi, muji si ahli kitab tadi, tapi dia langsung kepada Allah. Ini ujian Allah padaku, bersyukur atau aku kufur. Dan tiba-tiba datanglah, sebelum datang Ratu Balqis sudah datang, dia bilang kepada anak buahnya, coba robahlah baginya singgasana ini, robah. Maka kita akan melihat apakah Ratu Balqis mengenal ataukah tidak dia ini singgasananya ini. Dirobah sepenuhnya. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Balqis lihat-lihatin, kanan, kiri, depan, belakang. Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Ini aku katanya yang memiliki singgasana. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dengan lama. Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi akhirnya dia udah KO duluan. Singgasana kan bingung dia singgasana, dia tinggalkan dari situ, ada di sini. Udah KO dulu. Jadi dia itu aja udah Islam dia. Nah, dan apabila dan apa yang disembah selama ini selain Allah, jadi yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Lihat kehebatan Nabi Sulaiman, sehingga sana yang bisa dibawa ke sana itu, ya akhirnya mempercayai Nabi Sulaiman. Karena sungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Jadi dia ngakuin, kami dulu itu kafir, kami dulu itu ya cuma matahari. Tapi dengan kejadian ini, kami adalah pasrah kepada Allah. Dan dikatakanlah kepada Ratu Balqis, masuklah ke dalam istana. Tatkala dia melihat lagi lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya lah kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ini adalah istana licin, terbuat dari kaca. Jadi dia pikir tadi itu air, tahu-tahu itu istana, di bawahnya air, jadi memang terbuat dari kaca. Ya seperti air kan. Sekarang udah banyak sih di Jakarta. Baru Balqis berkata Balqis, ya Tuhanku, sungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Dan aku berserah diri kepada Sulaiman, maksudnya di Islam ya, kepada Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya Ratu Balqis masuk Islam. Nah, konon ceritanya Ratu Balqisnya ya nikah sama Sulaiman, tapi tidak ada di Quran. Tapi bagi Allah bukan itunya yang paling penting itu. Tapi Ratu Balqis itu masuk ke Islam. Dan yang lebih penting lagi bahwa Sulaiman itu begitu dia sangat bersyukur kepada Allah, itu sampai bersinggasana tadi, bukan dia puji yang ahli kitab yang membawanya, langsung dia ingat, ada min fadli rabbi, ini karunia Tuhan. Dia keluhan ini untuk memuji. Ashkur am takfur, maka aku syukur takut kufur. Nah, siapa yang bersyukur, Allah tambah rahmat nikmatnya. Tapi kalau dia misalnya dia kufur, maka siksa Allah yang sangat pedih.
Nah, makanya kepada kita semua ini untuk pelajaran. Kondisi apa juga yang kita alami sekarang. Tetap aja kita bersyukur kepada Allah. Kita sehat walafiat. Yang sakit bersyukur aja kepada Allah. Ini semuanya terkena, tapi ya sabar, bersyukur aja. Minta sama Allah. Tidak apa-apa, mohon sama Allah. Mohon sama Allah. Nggak ada tempat kita minta tolong. Kecuali Allah. Ya, semuanya orang kita nggak tahu semua. Di mana musuhnya, makhluk ini di mana. Tapi kalau saya mulai di situ, ya kita bisa lari ke situ. Ini nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau kita menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan, ya, kita pemerintah, masker, jauhi kerumunan. Sebagai manusia, ya kita harus begitu. Tapi ada yang lebih hebat lagi itu, di samping kita ngikutin apa protokol kesehatan, kita minta sama Allah. Bagaimanapun juga kita mohonlah kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat 2 ayatnya 226. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada orang menanyakan tentang aku, hai Muhammad, jawab, aku dekat. Kalau ada orang permintaan sesuatu untuk minta keselamatan, maka mintalah kepada aku. Aku akan kabulkan. Syaratnya cuma 2. 1, beriman kepada Allah, penuhi kebutuhan Allah, itu aja. Kita hanya berlindung satu hanya kepada Allah. Insya Allah dengan kita berlindung kepada Allah, insya Allah dengan kita ngaji, termasuk kita ngaji nih, kita ini vaksin harian. Kalau kita ngaji, pagi ngaji, malam ngaji, kita dapat vaksin pagi malam. Ada di kajian saya yang tiap hari itu umum, siapa aja boleh bisa. Itu kita jam 8.10 ngaji, jam 8 malam ngaji. Ya sebenarnya tahun. Orang nggak kemana-mana kan. Tapi dengan ngaji, kita masih ada rasa bangga dan bahagia. Syukur pada Allah. Kita masih diberi sehat, bisa ngaji Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Dan biasanya ibu, anggota pengajian sini ikut ngaji pagi malam. Bu Iin itu ikut ngaji malam. Jam 8 pagi, jam 8 malam. Mudah-mudahan rahmat iman Allah berikan pada kita. Dari kita sampai surat 27 ayat 44. Subhanakallahumma wa tahiyyatu. Salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.